Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ya. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik dengan melaksanakan kewajiban dan hak dengan seimbang. Nah, selanjutnya, kewajiban dan hak dalam bertetangga. Apa itu kewajiban anak-anak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu keharusan untuk dilaksanakan. Sedangkan apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kalian peroleh dan dapatkan. Jadi harus seimbang ya anak-anak. Selanjutnya, kewajiban bertetangga. Yang pertama, kita harus apa anak-anak? Ya, kita harus mengenal tetangga dengan baik. Ya, yang pertama mengenal tetangga dengan baik. Yang kedua, kita harus saling membantu sesama tetangga ya. Yang ketiga, berbagi makanan jika berlebih. Jadi jika kita mempunyai makanan lebih, kita harus berbagi. Selanjutnya, yaitu saling mengunjungi, ya, bersilaturahim ya. Saling mengunjungi. Dan yang terakhir itu kita mengenal tetangga dengan hati yang senang, hati yang ikhlas ya. Nah, setelah ini kita akan mengetahui hak bertetangga. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita memiliki hak, yaitu mendapatkan perlakuan baik. Yang kedua, mendapatkan bantuan. Yang ketiga, mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang keempat, mendapatkan saran. Dan yang terakhir, mendapatkan lingkungan yang aman. Jadi antara kewajiban dan hak itu harus seimbang. Ya, selanjutnya, apakah kamu mengenal tetanggamu anak-anak? Ya, insya Allah mengenal ya. Yang kedua, apakah kamu suka dengan tetanggamu? Insya Allah juga kita saling suka ya. Yang ketiga, tetanggamu juga berhak mengenalmu. Ya, sekarang kita coba buku paketnya, dibuka bukunya ya. Coba sekarang kita lihat buku paketnya, yaitu halaman 95, buku siswa ya, buku besar. Coba itu dibuka, ada halaman 95, ada bacaan percakapan antara Lani dan ibu. Nah, nanti apa itu kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah Lani memiliki tetangga baru dan menempati rumah dekat rumah Lani. Kira-kira kewajiban apa yang harus Lani lakukan terhadap tetangga barunya tersebut? Ya, apa kewajibannya Lani? Tadi dibaca lagi ya, coba. Nah, kewajiban Lani adalah Lani harus menyapanya terlebih dahulu dan berkenalan dan dikenalkan juga kepada teman-temannya yang lain ya. Nah, sekarang kita belajar tentang mengetahui kalimat saran. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku baik dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Nah, nanti coba dari bacaan ini kita akan belajar mengetahui kalimat saran. Nah, manakah kalimat yang menunjukkan saran anak-anak?
Ya, perhatikan kalimatnya dari bacaan di atas. Nah, kalimat caranya, ibu menyarankan agar aku baik, sayang dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku baik dengan tetangga dan bermain dengannya. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling sayang ya. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, kita harus mendapatkan hak-haknya, yaitu menghormati Lani dan ayah ibunya Lani. Kemudian mempersilahkan masuk ke dalam rumah, lalu memperkenalkan diri. Setelah itu tetangga Bu Lani menyuguhkan makanan dan minumannya ya. Jadi kita harus saling menghargai. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan. Amati gambar di bawah ini ya. Itu ada roti tawar, ada manggis, ada gorengan, ada kerupuk. Nah, itu suguhan dari tetangga Lani. Makanan mana yang seharusnya dipilih Lani? Nah, di sini kita harus pintar mencari makanan yang sehat untuk tubuh kita ya. Itu ada roti tawar, ada buah-buahannya itu manggis ya. Tahukah kamu manfaat memiliki makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya apa saja anak-anak? Di situ ada nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya apa anak-anak? Itu ada ikan, ada daging, ada telur, ada kacang-kacangan, dan ada susu. Dan yang terakhir, buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Jadi usahakan kita selalu makanan-makanan yang bergizi ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban dan hak dalam bermain ya. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Nah, di sini nanti Ustadz sediakan ada 10 ya, ada 10 pernyataan. Perhatikan. Itu ada 10 pernyataan ya yang berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam bermain dengan teman. Ya. Perhatikan ya. Yang pertama di sini adalah mendapatkan bantuan. Nah, nanti kalimat atau pernyataan mendapatkan bantuan itu termasuk hak atau kewajiban. Nah, di sini termasuk hak. Yang kedua, mengikuti aturan itu masuk ke kewajiban. Yang ketiga, antri menunggu giliran ya masuk ke kewajiban. Yang keempat, mendapatkan kesempatan bermain itu masuknya ke hak. Untuk yang nomor 5 itu masuknya ke kewajiban. Yang keenam, berbicara perlahan itu masuknya kewajiban. Nomor 7, berbagi ya masuknya ke kewajiban. Nomor 8, diperlakukan adil termasuk kewajiban. Yang ke-9, menerima kekalahan juga kita termasuk ke kewajiban kita. Dan terakhir, menghargai teman bermain itu termasuk kewajiban kita. Ya, selanjutnya menentukan kalimat saran. Nah, di sini ada 5 pernyataan mana yang termasuk kalimat saran ya. Yang pertama itu termasuk salah atau benar, itu salah ya, bukan saran. Ibu, aku mempunyai teman baru, itu bukan saran. Nah, yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga, itu termasuk kalimat saran. Berarti kita tulis B, benar ya. Yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban, itu salah ya, bukan saran. Yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah, itu benar. Nah, yang terakhir,
itu salah. Kenalkan juga kepada teman-temanmu, itu bukan saran. Nah, di sini kalimat saran mengandung kata sebaiknya, hendaknya, harus atau seharusnya. Harus diingat ya, perlu diingat, lebih baik jika dan lain ya. Selanjutnya, Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangunan datar. Bangun datar ya. Apa saja? Ada persegi panjang, bangun datarnya, ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran, dan ada segi lima. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun jadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar, perhatikan. Yang pertama yaitu kita buat dulu. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Yang kedua, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Tutup botol ataupun yang lain. Nomor 3, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Yang keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buatlah garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. Yang terakhir, warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Ya, warnanya banyak, ada merah, ada kuning, ada hijau. Ya, itu yang termasuk warna primer itu warna apa, yang termasuk warna sekunder itu warna apa ya. Silakan nanti gambar sesuai dengan keinginan anak-anak. Boleh yang seperti Ustadz atau boleh gambar yang lain. Nah, mungkin pembelajaran yang Ustadz sampaikan untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya dari Ustadz. Silakan nanti sembari membuka buku paketnya, yaitu untuk tema 4, subtema 3-nya dibuka dari pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Silakan dibuka dulu. Nanti anak-anak bisa menyimaknya dengan baik ya. Cukup sekian dari Ustadz. Banyak salahnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih.